Waalaikumsalam Ibu. Perkenalkan Bu, nama saya Bidantika. Kebetulan di sini saya akan membantu Ibu dalam proses persalinan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah merasakan dorongan ingin mengejan? Iya Bu, ini aduh Bu, pengen ngejen Bu. Tahan Aduh, dulu ya Ibu. sakit Bu. Coba Ibu kakinya ditekuk sedikit. Baik. Saya periksa dulu ya Ibu. Bu, di sini sudah ada tekanan anus ya, sudah perineumnya sudah menonjol dan vulvanya sudah membuka ya Ibu. Selanjutnya saya akan mengecek kembali Bu ya kelengkapan alatnya. Di sini ada 2 handuk, ada perlap, ada di sini ada 2 handuk, ada perlap, ada cermek, ada alat untuk penghisap lendir dan ada lampu sorot ya Bu 60 watt. Baik, selanjutnya saya akan melepaskan semua peralatan saya seperti cincin, jam tangan Bu ya. Kemudian saya akan mencuci tangan saya 6 langkah dengan air mengalir dan sabun. Kemudian saya akan mengeringkan tangan saya dan selanjutnya saya akan menggunakan cermek. Baik, selanjutnya saya akan melihat kelengkapan alatnya seperti wadah kartus bed. Kemudian saya akan membuka lipnya dalam tisu. Kemudian saya akan menggunakan larutan aplikasinya. Baik. Kemudian akan saya memakai sarung tangan steril. Setelah itu saya ambil dan mengambil larutannya. Kemudian saya akan mengeluarkan setengah vouchernya. Saya tutup kembali. Saya siapkan bengkok yang perlengkapannya. Baik. Kemudian saya pasang sarung tangan saya yang satunya. Baik Ibu, saya lakukan pembersihan vulvanya ya Ibu. Ya. Baik, sebelum saya membersihkan, saya cek terlebih dahulu. Di sini tidak ada bercak darah, tidak ada pendarahan pervaginam dan baik. Jadi mekoniumnya belum bisa dinilai ya Ibu karena ketubannya belum pecah. Selanjutnya saya akan melakukan pembersihan ya Ibu. Saya ambil 5 kasa. Saya bersihkan dari labia terjauh ya Ibu, labia mayora kiri, labia mayora kanan, labia minora kiri, labia minora kanan, dari klitoris ke anus. Baik, di sini juga tidak ada massa, varises, tidak ada jaringan paru juga ya Ibu. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan dalam Ibu dengan cara memasukkan jari tengah saya dan diikuti dengan jari telunjuk saya. Maaf Ibu, tarik napasnya ya Ibu. Baik, saya masukkan. Baik, kemudian saya raba. Baik, di sini tidak ada jaringan parut. Pembukaan baik, penipisannya 100% ya Ibu, pembukaannya 10, berarti itu sudah lengkap. Di sini tidak ada bendungan atau bendengan tali pusar ya Ibu. Penurunan kepalanya yaitu di kepala bagian belakang ya Ibu, tepatnya di ubun-ubun kecil atau ubun-ubun minor. Baik, ketubannya belum pecah. Kemudian tidak ada molase ya Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan amiotomi Ibu karena ketubannya belum pecah. Baik, saya lakukan. Baik, kontraksinya ini sudah menurun ya Ibu. Saya masukkan dengan cara terbalik atau menghadap ke tangan saya. Kemudian saya balik. Kemudian saya lihat sampai kontraksinya turun. Saya goreskan. Baik, saya keluarkan dengan cara dibalik terlebih dahulu. Baik. Di sini airnya ketubannya sudah keluar ya Ibu. Warnanya jernih. Tidak kental ya Ibu, cair, tidak memiliki bau yang khas dan jumlahnya itu sedang ya Ibu. Baik, saya buka ketubannya. Baik, di sini tidak ada bendungan tali pusar, presentasi kepalanya masih sama yaitu di bagian kepala bagian belakang. Ya, terus tidak ada penyusupan ya Ibu. Selanjutnya saya akan mengeluarkan jari saya. Baik, tarik nafas ya Ibu. Baik,
Jadi di sarung tangan saya ini adalah sarung tangan lendir darah ya Ibu. Ini berarti Ibu siap untuk melakukan persalinan ya Ibu. Selanjutnya saya akan mencuci tangan saya di larutan klorin. Baik. Kemudian saya akan melakukan DJJ. Maaf Ibu. Baik. DJJ-nya normal ya Ibu, 130 kali per menit. Baik Ibu, tadi pembukaannya sudah lengkap ya Ibu, dan keadaan bayinya baik-baik saja Ibu. Baik Pak, nanti pas Ibu pengen mengejan dibantu ya Pak, dikasih minum atau dikasih makan, dan beri Ibu semangat ya Pak supaya mengejannya lebih semangat lagi. Bu, apakah Ibu sudah tahu cara mengejan? Belum Bu. Baik, nanti tangan Ibu bisa dimasukkan ke paha bagian dalam ya Ibu, atau bisa pegang papa, gimana Ibu enaknya. Kemudian dagu Ibu menempel di dada ya Ibu. Nanti pas saat mengejan Ibu tidak bisa berbicara ya, tidak boleh berbicara. Dan matanya jangan terlalu ditutup Ibu, karena dapat mengakibatkan pembuluh darah pecah Ibu ya. Baik. Apakah Ibu sudah ingin mengejan? Iya Bu. Ya Ibu, mengejan Ibu. Bagus Ibu, bagus. Lagi Bu. Iya bagus, tarik lagi Bu. Bagus Ibu, mengejannya bagus ya Ibu, pinter. Baik Ibu, kontraksinya menurun ya Ibu. Pak, ibunya dikasih makan terlebih dahulu. Baik Pak, ibunya dikasih minum ya Pak. Ibu posisinya senyaman mungkin ya. Selanjutnya saya akan melakukan DJJ. Baik Ibu, DJJ-nya normal ya Ibu, 130 kali per menit. Baik. Aduh Bu, pengen mengejan. Ya Ibu, mengejan Ibu. Baik, bagus Ibu, bagus. Baik, di sini kepalanya sudah terlihat ya Ibu, 5 sampai 6 cm. Kemudian saya akan memasang handuk di atas perut Ibu. Kemudian saya akan memasang kain di bawah bokong Ibu. Maaf Ibu, bokongnya diangkat ya. Kalau Ibu pengen mengejan saja Ibu. Aduh Bu, Kemudian pengen saya mengejan buka Bu. busanya dan memakai sarung tangan. Mengejan aja Ibu, nggak apa-apa. Aduh Bu, pengen mengejan Bu. Ya bagus Bu. Mengejar aja Ibu, bagus. Ibu, bagus Ibu. Kepalanya sudah terlihat ya Ibu, baik. Bagus Ibu. Baik, bagus Ibu, lanjut Ibu. Bu, pengen mengejan Bu. Ya Ibu, lanjut, Aduh, pengen bagus. mengejan. Baik. Baik. Di sini tidak ada lilitan tali pusar. Baik, kita tunggu sampai putaran vaksi luar. Baik. Di sini sudah putaran vaksi luar. Kemudian kita di variantal untuk mengeluarkan bahu depan dan bahu belakang. Kita keluarkan bahu depannya. Ini tuh Ibu ngejan ya. Ini tuh menggunakan tenaga dari Ibu. Kemudian kita keluarkan bahu belakang. Baik, selanjutnya kita sanggah. Kemudian kita susur. Baik Ibu, ngejan terus Ibu. Baik. Baik, sampai bayinya keluar. Kita lihat warna kulitnya merah muda. Bagus, normal. Tangisannya kencang. Tonus ototnya normal. Kemudian kita keringkan dari atas kepala sampai kaki, kecuali telapak tangan. Baik. Kita keringkan. Kemudian anduknya kita ganti. Ibu, supaya bayinya tidak kedinginan. Baik, kita selimuti. Setelah itu kita lihat kontraksi uterusnya apakah ada janin kedua atau tidak. Baik Ibu, di sini tidak ada janin kedua ya Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan penyuntikan oksitosin ya Ibu. Baik. Saya mulai ya Ibu penyuntikannya. Saya suntik ya. Tahan dikit ya Ibu. Baik. Selanjutnya saya akan memotong tali pusar.
Sebelum saya potong, tali pusarnya saya urut terlebih dahulu supaya dadanya terjamin. Ya, saya klaim di 2-3 meter di atas pusar bayi, dan saya klaim ke ibu juga. Baik. Kemudian saya potong. Karena saya melindungi perut janin. Kemudian saya tali, saya ikat. Kemudian saya taruh di atas perut ibu atau IMD. Baik ibu, bayinya saya taruh ya ibu di atas perut ibu. Nanti dilihat ya ibu, bayinya jangan sampai hidungnya tertutup ya. Ya, Bu. Baik. Sampai dia menemukan ASI. 1, 2, 3. Kemudian saya akan mengeluarkan plasenta dengan cara saya cek. Baik. Di sini saya akan melakukan torsal kronial yang bertujuan untuk supaya uterusnya tidak ikut keluar bersamaan dengan plasenta. Baik. Baik. Kemudian klaimnya saya pindah lagi 5-6 cm dekat vulva. Baik. Jika plasentanya sudah nampak di depan vulva, tangan kiri saya menangkap. Kemudian saya putar dengan sendirinya sampai plasentanya keluar dengan sendiri. Baik. Baik, plasentanya sudah keluar. Kemudian saya akan melakukan mesos uteri selama 15 detik. Kemudian setelah itu saya akan melihat apakah ada robekan perineum atau tidak dengan cara saya akan mengusap atau membersihkannya. Baik ibu, saya bersihkan dulu ya vulvanya. Baik. Baik ibu, di sini tidak ada robekan ya ibu, karena tadi pas mengejan ibu mengejannya sangat baik ibu, sangat bagus, jadi tidak ada robekan ya ibu. Baik. Selanjutnya saya akan mengecek kelengkapan plasenta. Jadi di maternalnya lengkap ya ibu, tidak ada kotiledon yang terlepas. Baik, tidak ada kotiledon yang terlepas, jadi utuh ya ibu. Kemudian di fetalnya tidak ada vena yang bercabang ya ibu, jadi ini tidak ada kemungkinan plasentanya bercabang ya ibu atau dua. Baik. Selanjutnya saya akan melihat kontraksi. Baik ibu, kontraksinya ini bagus ya ibu, ini udah keras, berarti kontraksinya udah bagus ibu. Baik, apakah pas saya tekan seperti ini ibu pengen pipis? Enggak, Bu. Baik, berarti kantong kemih ibu tidak penuh ya ibu. Selanjutnya saya akan mencuci tangan saya ke larutan klorin dan mencelupkannya terlebih dahulu. Kemudian saya akan melepaskan sarung tangan saya secara terbalik. Kemudian Bu, pemeriksaannya sudah selesai ya Bapak. Nanti ibunya dilakukan meses uteri ya Pak selama 15 detik. Seperti ini ya Pak, berawanan dengan jarum jam selama 15 detik ya Pak, supaya kontraksi ibu tuh tetap normal ya Pak. Baik, seperti ini ya Pak. Baik ibu, nadinya saya periksa terlebih dahulu ya Bu. Baik, nadi ibu normal ya, 80 kali per menit. Kemudian saya akan mengecek bayi ibu
Apakah bayinya bernapas dengan baik, Ibu? Iya, Bu. Tidak terjadi sesakan napas ya, Ibu. Bayinya sudah menemukan puting susu juga ya. Sudah. Baik. Kemudian saya akan merapikan ini. Maaf, Ibu, diangkat ya. Baik. Saya buang pada tempatnya. Kemudian saya akan membersihkan Ibu menggunakan air DTT. Ibu, saya bersihkan. Apakah saya boleh membersihkan bagian wajah Ibu? Boleh. Baik, saya bersihkan ya Ibu. Kita bersihkan semua kecuali pada janin. Baik. Pahanya, maaf Ibu. Baik, semuanya ya. Vaginanya dengan air DTT, kemudian air sabun, dan dibilas lagi dengan air DTT. Baik. Kemudian kita langsung membersihkan tempat tidurnya atau alasnya dengan menggunakan larutan klorin. Maaf Ibu, saya bersihkan terlebih dahulu ya Ibu, supaya tetap steril dengan menggunakan larutan klorin, kemudian air sabun dan air bersih. Baik, sudah ya Ibu. Selanjutnya saya akan Kemudian saya akan mendekontaminasikan alatnya. Alat-alat yang saya gunakan tadi seperti kasa, gunting, dan alat-alat lainnya. Saya masukkan ke larutan klorin. Baik, kasa tadi juga saya masukkan. Saya buang. Wadahnya saya masukkan. Kasanya saya buang karena udah terkena darah. Baik. Plasentanya saya taruh pada tempatnya. Ini Ibu. Selanjutnya saya akan mencelupkan tangan saya kembali dan mencuci tangan saya di air mengalir. Setelah itu saya akan menggunakan sarung tangan saya, sarung tangan DTT. Baik Ibu, sudah 1 jam ya Ibu. Bayinya saya ambil terlebih dahulu ya untuk memberikan vitamin K dan salep mata Ibu. Maaf Ibu. Baik. Kemudian bayinya saya akan memberikan salep mata dan pemberian vitamin K dan melakukan pemeriksaan fisik kepada bayi. Berikan salep mata kepada bayi. Baik. Baik. Setelah itu saya akan memberikan vitamin K. Memberikan vitamin K yaitu pas di paha kirinya. Saya suntik ya Dek, sakit ya, tahan ya. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada bayi, yaitu dari kepala sampai ke kaki. Baik. Tidak ada kelainan atau gawat, tidak ada kelainan. Baik, matanya 2, telinganya 2, simetris, hidungnya juga normal, tidak ada bibir sumbing. Baik, jarinya juga normal 5. Jari kakinya juga normal 5. Oh, baik. Alat kelaminnya juga normal ya Ibu, tertutup. Jenis kelaminnya perempuan. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan timbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Baik. Berat badannya 3,5 ya Ibu dan panjang badannya 49 cm. Selanjutnya setelah 1 jam saya akan melakukan. Kemudian setelah 1 jam saya akan memberikan imunisasi hepatitis B kepada bayi, yaitu di paha kanan. Paha kanan. Saya suntik ya, Dek, tahan ya. Baik. Setelah itu bayinya saya selimutin lagi dan saya taruh di samping ibunya. Baik Ibu, bayinya sudah selesai ya. Saya berikan vitamin B, imunisasi hepatitis B, vitamin K, dan pemberian salep mata ya Ibu. Dan saya sudah melakukan pemeriksaan fisik juga. Alhamdulillah keadaan bayinya normal ya Ibu, tidak ada kelainan. Nanti bayinya diberi ASI ya Ibu. Iya, Bu. Ibu udah nyaman kan dengan posisi Ibu yang sekarang? Sudah, Bu. Baik Ibu, nanti 2 jam lagi saya kesini ya. Kemudian saya akan mencuci tangan dan melepaskan sarung tangan. Selanjutnya saya akan melakukan penjahitan perineum. Kemudian saya akan melakukan penjahitan perineum. Yang pertama adalah saya akan menyuntikkan cairan lidokain yaitu sebanyak 5 cc
5 cc cairan lidocaine dan ditambah dengan 5 cc cairan Aquades. Baik, saya lakukan penyuntikannya ya Ibu. Baik, kita suntik, kemudian kita masukkan sambil kita tarik, sambil kita masukkan. Baik, jangan sampai keluar, kemudian kita iniin, masukkan lagi sambil kita tarik, kemudian di bawah kulit sambil kita tarik, jangan sampai keluar, sambil kita tarik. Baik, kemudian di sebelahnya kita masukkan lagi. Baik, kita tarik, kita masukkan sambil kita tarik, kemudian kita seperti ini sambil kita tarik, sambil kita masukkan, kemudian di bawah kulit, kemudian di bawah kulit kita masukkan, kemudian kita tarik, sambil kita masukkan. Baik, kemudian kita cek dengan cara kita jepit di sini, di ininya Ibu. Apakah Ibu terasa sakit? Tidak, berarti jika tidak terasa sakit cairannya sudah masuk dengan baik atau dengan normal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan penyuntikan. Kemudian kita lakukan penjahitan di jujur luar, yaitu 1 cm di atas robekannya seperti ini. Kemudian kita tarik. Baik, kita tarik. Setelah itu kita kunci atau kita ikat. Baik, dengan cara 2 kali. Kita ulang, tadi dari atas, sekarang dari bawah. Baik, kemudian kita jahit lagi sampai ke ujungnya. Nanti kita kunci lagi atau kita ikat lagi. Kemudian kita kunci lagi. Di sini sudah saya sisakan tadi. Kita kunci. Baik. Tadi dari atas, sekarang dari bawah. Baik. Kemudian saya akan melakukan penjahitan jelujur dalam. Kemudian kita melakukan jelujur dalam seperti ini. Baik, sampai akhir sama kayak yang tadi kita lakukan seperti ini. Kemudian penjahitan terakhir yaitu di penjahitan seputan atau penjahitan di bawah kulit. Kita lakukan seperti ini. Nanti ini bentuknya adalah bentuknya menyilang. Ini udah kelihatan seperti kita lem. Baik, setelah itu kita kunci seperti ini, kita ikat. Setelah itu selesai, kita cek di anusnya, kita masukkan tangan kita, apakah tangan kita ini bisa masuk ke vagina atau tidak. Jika masuk ke vagina berarti ini belum tertutup. Baik, di sini tangan saya bisa masuk dan tidak bisa masuk ke vagina, berarti semuanya normal, penjahitannya tidak ada yang salah. Selanjutnya saya bersihkan. Baik, setelah itu ibunya kita kasih tahu bahwa ibunya itu disuruh menghindari dulu mengonsumsi obatan tradisional, selalu menjaga pulpanya
dengan cara selalu membersihkan, biar selalu kering, mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, dan selalu memenuhi cairan dalam tubuhnya sekitar 8 gelas per hari. Dan kita sarankan kepada ibu untuk selalu menjaga kebersihan vagina dan area lainnya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan pengisian partograf, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Yuni Fernanda. Jadi di sini saya akan melakukan pengisian partograf pada kasus 7. Di sini nama ibunya adalah Nyonya G. Saya taruh di sini Nyonya G, umurnya 22 tahun, G1, B0, A0, OAH0. Suaminya Tuan G, alamatnya Gamping, usia kehamilannya 39 minggu, masuk pada tanggal 26 bulan 4 2020 pukul 23.00. Kemudian air ketubannya belum pecah, jadi saya strip mulai sejak tanggal 26 bulan 4 2020 pukul 19.00. Kemudian pembukaan cervixnya adalah 7 cm. Jadi saya taruh di sini tanda silang seperti ini. Kemudian penurunan kepalanya adalah 2/5. Saya taruh di sini, saya lingkar seperti ini. Jamnya adalah jam 03.00. Kemudian air ketubannya jernih. Saya taruh di sini J, tidak ada penyusupan, tidak ada emulasi, jadi saya taruh O, ya tidak ada penyusupan. Kemudian DJJ-nya adalah 152. Saya taruh di sini 152. Ya, saya taruh di sini 152. Saya taruh di sini 152. Kemudian ya. Kemudian kontraksinya 4 kali dalam 10 menit per 42 detik. Jadi saya blok di sini 4 kolom. Seperti ini saya blok 4 kolom. Saya blok. Kenapa saya blok? Karena lebih dari 40 detik. Baik. Kemudian nadinya 120/80. Saya tarik seperti ini. 120/80. Saya tarik seperti ini. Ya. Kemudian saya tarik garis. Nadinya 88. Kemudian suhunya 36,3. Proteinnya ya, volumenya 150. Baik. Kemudian saya naik lagi ke atas, DJJ-nya 148. Saya taruh di sini 148. Kemudian 150. Kemudian 150. Kemudian 155. Kemudian 150. Kemudian saya tarik garis seperti ini. Saya tarik garis seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian ke kontraksinya kontraksinya 4 kali per 10 menit selama 45 detik ya. Masih saya blok karena lewat lebih dari 40.
Saya blok seperti ini. Kemudian kontraksi selanjutnya adalah 5 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Kolomnya 5 saya blok. Baik. Seperti ini. Saya blok. Saya blok seperti ini. Kemudian selanjutnya kontraksinya 5 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Masih sama saya seblok seperti ini. Baik. Selanjutnya juga 5 kali. Saya blok seperti ini lagi. Saya blok seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah 5 kali per 10 menit selama 45 detik. Masih saya blok seperti ini. Maaf, pemblokannya kurang rapi. Nah, saya blok seperti ini lagi. Setelah itu tekanan darahnya tadi 100, jadi tekanan nadinya tadi 88, kemudian selanjutnya masih 88, kemudian 84, kemudian 88 dan 90, dan tekanan darahnya 120/80 sama seperti tadi. Kemudian saya tarik garis seperti ini ya. Kemudian penurunan kepalanya adalah 1 pas di jam 05.30. Jadi sini pembukaannya sudah lengkap. Jadi di sini ya saya tarik garis seperti ini dan saya tarik garis seperti ini ya. Jadi dan di sini ada ketubannya jernih, tidak ada penyusupan. Baik. Di sini suhunya 36,6 dan volumenya 100. Baik. Selanjutnya saya taruh di sini, yaitu pada tanggal 27 bulan 4 2020 jam 06.30 telah lahir spontan. Bayi menangis kencang, menangis kuat, jenis kelamin perempuan, berat badan 3.500 gram, panjang badan 49 cm. Kemudian di sini saya taruh jam makan terakhirnya, yaitu jam 22.00, jam minumnya 01.00, jenis makanannya nasi dan tempe, minumnya air putih, porsinya 2 piring, porsi minumnya 1 gelas. Baik.
Sini sudah selesai. Kemudian saya lanjut ke halaman belakang atau catatan persalinan. Tanggalnya tanggal 27 bulan 4 2020. Nama bidannya bidan Rika. Persalinnya di BPM. Kemudian alamat persalinannya Gamping. Catatan merujuk tidak ada. Pendamping saat merujuk tidak ada karena tidak dilakukan perujukan. Masalah dalam kehamilan tidak ada. Partograf melewati garis waspada tidak. Masalahnya tidak ada. Masalah tata laksananya tidak ada. Kemudian episiotominya tidak ada. Pendamping saat persalinan suami. Kemudian pemantauan DJJ yaitu 150 kali per menit. Gawat janin tidak ada. Distonsia bahu tidak. Kemudian pada kala 3 inisiasi menyusui dini iya. Lama pemberian oksitosin 10 waktunya 1 menit setelah bayi lahir. Penjepitan tali pusar 3 menit setelah bayi lahir. Pemberian ulang oksitosin tidak. Penanganan tali pusar terkendali Mesesis pundus uteri plasenta lahir lengkap tidak ada. Plasenta lahir dari 35 menit, lebih dari 35 menit tidak. Lerasasi derajat 1. Penjahitan tidak ada penjahitan, alasannya karena tidak ada penjahitan karena tidak ada pendarahan. Tidak ada pendarahan. Otonomi uteri tidak. Jumlah pendarahannya tidak ada. Kondisi ibu baik. Tekanan darahnya 120, nadinya 90, napasnya 20. Berat badan 3.500 gram, panjang badan 49, jenis kelaminnya perempuan. Bayi baru lahir baik, bayi lahir normal, mengeringkan, menghangatkan, rangsangan taktil, memastikan IMD vitamin K imunisasi hepatitis B tidak. Cacat bawaan tidak, hipotermi tidak. Pemberian ASI yaitu selama 1 jam setelah bayi lahir. Masalah tindakan tidak ada. Baik, kemudian pemantauan pada pukul 07.00 tekanan darahnya 120 per 80, nadinya 84, suhunya 36,3, tinggi pundus uterinya 2 jari di bawah pusat. Kontraksinya keras, kantung kemihnya kosong. Pendarahannya kurang lebih 5. Kemudian jam 07.15 nadinya 120 per 80, nadinya 88, sama 2 jari di bawah pusar, keras, kosong, tubuhnya kosong. Pendarahannya kurang lebih 5. Kemudian jam 07.30 nadi tekanan darahnya 120 per 80, nadinya 88, sama 2 jari di bawah pusat, keras. Kantong kemihnya kurang lebih 100, pendarahannya kurang lebih 10. Kemudian jam 07.45
tekanan darahnya 120/80, nadinya 88, 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterusnya keras, kantong kemihnya kosong, pendarahannya kurang lebih 10. Kemudian pemeriksaan jam kedua jam 08.00, 120/80, 84, nadi suhunya 36,6, 3 jari di bawah pusat, keras, kontraksinya keras, kemudian kantong kemihnya kosong, kemudian pendarahannya kurang lebih 10. Kemudian jam 08.30, tekanan darahnya 120/80, nadinya 84, 3 jari di bawah pusat keras, kantong kemihnya kurang lebih 150, pendarahannya kurang lebih 5. Baik, jadi ini hasil pengisian partograf saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.